Perkenalkan, nama saya Rista Dewi Ariska dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia 2. Kita akan membahas mengenai kata dan jenis kata. Sebelum membahas lebih dalam mengenai kata dan jenis kata, alangkah baiknya kita mengetahui deskripsi itu sendiri dari kata. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, merupakan wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu verba. Mengapa dikatakan sebagai verba? Dapat dikatakan sebagai verba apabila dalam frasa didampingi oleh partikel tidak dan dalam konstruksi. Selain itu, tidak dapat didampingi dengan partikel di, ke, dari, dan juga partikel sangat, lebih, dan agak. Berdasarkan bentuknya, verba dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu verba dasar bebas. Verba dasar bebas, morfem dasar bebas. Contohnya yaitu makan, mandi, minum, pergi, dan juga pulang. Yang kedua yaitu verba turunan. Verba turunan yaitu mengalami afiksasi, reduplikasi, serta gabungan dari proses panduan leksem. Adapun bentuk turunan itu yakni verba berafiks. Verba berafiks itu contohnya apa saja? Contohnya yaitu berdandan, terbayang-bayang, memasak, dan juga bekerja. Yang kedua, verba bereduplikasi. Verba bereduplikasi contohnya yaitu lari-lari, ingat-ingat, dan semangat-semangat. Dan yang terakhir yaitu verba berproses gabungan. Contohnya yaitu terbayang-bayang dan berandai-andai. Selanjutnya kita memasuki kata dan jenis kata yang kedua, yaitu apa? Yakni adjektiva. Kenapa disebut sebagai adjektiva? Nah, jawabannya adalah karena ditandai oleh kemungkinan bergabung dengan partikel tidak dan didampingi oleh nomina seperti kata lebih, sangat, dan agak. Selain itu, adjektiva biasanya memiliki ciri morfologis seperti dalam kata honorer, if dalam kata sensitif, dan juga i dalam kata alami. Kemudian dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke dan an seperti kata keyakinan. Selanjutnya yaitu kata nomina. Kita memasuki jenis kata yang ketiga yaitu nomina. Nomina ini secara sintaksis tidak memiliki potensi bergabung dengan partikel tidak dan memiliki potensi didahului oleh partikel dari. Bentuk-bentuk dari nomina itu sendiri yaitu yang pertama ialah nomina dasar. Contohnya yaitu radio, udara, kertas, kemarin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nomina turunan. Nomina turunan ini ada yang berafiks. Berafiks itu artinya apa? Contohnya keuangan, perpaduan, dan gerigi. Kalau yang bereduplikasi contohnya apa? Contohnya yaitu gedung-gedung, tamu, dan pepatah. Dan yang terakhir gabungan proses. Gabungan proses contohnya ialah batu-batuan dan kesinambungan. Bentuk-bentuk nomina yang kedua yaitu nomina panduan leksem. Nomina panduan leksem ini contohnya apa sih? Contohnya yaitu daya juang, cetak lepas, tertib, acara, dan juga jejak langkah. Yang kedua yaitu nomina panduan leksem gabungan. Contohnya apa? Contohnya yaitu pendayagunaan, keterbahasaan, dan kejaksaan tinggi. Selanjutnya kita memasuki jenis kata yang keempat, yaitu apa? Yaitu numeralia. Numeralia ini dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis dan mempunyai potensi mendampingi numeralia lain.
tidak dapat bergabung dengan kata tidak ataupun terakhir yaitu jenis kata yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Contohnya apa? Saya memiliki contoh. Yang pertama yaitu dalam kalimat begitu datang ia langsung menangis. Jadi dalam kalimat di atas tadi terdapat beberapa konjungsi gabungan antara se dan juga verba. Misalnya apa? Misalnya yaitu kata dari sedatang, sehabis, selepas, selagi, dan sebagainya. Jadi konjungsi di atas tidak memiliki fungsi maupun makna dari gabungan konjungsi serta verba. Mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan mengenai kata dan jenis kata bisa ditanyakan melalui web UNER. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.